Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita jadi banyak terinformasi dan juga bisa menanganinya secara profesional ya, dari pengetahuan yang secara medisnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan untuk dokter. Mungkin bisa menjadi pertanyaan yang lain juga, menjawab pertanyaan ayah bunda di rumah. Ini yang pertama dari Ayah Damar, dokter, di Ya. kelas 1. Ayah Damar bertanya, kalau pertanyaan Ayah Damar itu, OTG itu berarti positif atau tidak? Ya, baik. Terima kasih Ayah Damar. Jadi per definisi OTG itu adalah orang yang tanpa gejala ya. Artinya orang sehat yang tidak bergejala dia sama sekali, tetapi ternyata dia dapat menularkan gitu. Nah, OTG ini adalah orang-orang yang kontak erat dengan orang yang sebelumnya dekat dan berkontak erat dengan beliau sudah dinyatakan sebagai COVID positif melalui pemeriksaan PCR. Artinya contohnya begini, si A dan si B itu bekerja dalam satu ruangan kerja. Kemudian berjaraknya bekerjanya itu tidak sampai 1 meter duduknya. Keduanya tidak menggunakan masker, gitu ya. Nah, satu hari ternyata si B sakit dan setelah diperiksa swab tenggorokannya ternyata positif. Nah, si A kemudian menjadi OTG. Tentu dengan catatan tadi ya Bun, tidak serta-merta orang yang kontak dengan si B menjadi OTG. Ada syaratnya, yaitu orang yang kontak dengan si B ini tidak menggunakan masker. Namun ketika bisa diyakini, ketika kita kontak dengan si B, kita selalu pakai masker, selalu jaga jarak minimal 1 meter, dia nggak masuk definisi OTG. Ya. Kemudian yang kedua, ketika si A ternyata tidak pernah pakai masker saat berkontak dengan si B, ya si A jatuh menjadi OTG. Dan ketika dia menjadi OTG, dia pun akan dilakukan pemeriksaan swab. Swabnya nanti dilihat positif atau negatif. Kalau swabnya negatif, berarti dia sehat. Jadi kata kuncinya adalah supaya kita jangan panik. Mau ada yang OTG, mau ada yang ODP, mau ada yang PDP, kita tidak panik. Kata kuncinya satu, maskernya jangan dilepas ketika kita sedang berkontak dengan orang lain. Mau orang itu ODP ke, OTG ke, PDP ke, ketika kita kontak dengan beliau, kan tadi sumber penularannya adalah droplet ya. Ketika kita kontak dengan beliau, kita selalu pakai masker, insya Allah kita terlindungi. Begitu. Jadi pertanyaannya OTG itu sudah positif atau belum? Ada dua. Ada yang memang OTG ketika sudah dinyatakan OTG di swab positif, ya. Atau yang masih baru dicurigai OTG. Karena dia berkontak erat dengan orang yang positif tanpa menggunakan masker. Begitu, Bunda. Pertanyaan selanjutnya ini tadi tentang rapid test, cuma rapid test. Iya nih lagi rame ya rapid test ya. Di rumah sakit kami juga sedang ramai, kami sedang melakukan koordinasi pada beberapa sekolah, memang terutama sekolah-sekolah swasta ya Bun, ya. Sekolah negeri belum terdengar akan melakukan rapid test, jadi memang pada saat nanti anak-anak akan masuk sekolah, ada beberapa sekolah yang meminta untuk melakukan tes rapid test dulu bagi guru dan bagi anak-anak. Seperti yang tadi saya sampaikan, semua kembali kepada maksud dan tujuannya. Memang kita tidak bisa memungkiri ketika masyarakat kita lakukan rapid test dan kemudian hasilnya negatif, ada sedikit rasa kelegaan ya Bun ya, lega alhamdulillah rapid testnya negatif gitu ya. Jadi sedikit percaya diri nih saya tidak terinfeksi begitu ya. Kalau memang tujuannya adalah untuk menenangkan hati bagi para bapak ibu guru dan orang tua murid yang lain, silakan, tidak dilarang untuk dilakukan itu, tapi yang mesti kita pahami semua dan menjadi tanggung jawab kami untuk mengedukasi sekali lagi, yang namanya rapid test itu bukan diagnosa pasti. Diagnosa pasti itu adalah PCR tenggorokan, ya. Rapid test bukan diagnosa pasti. Rapid test memiliki nilai positif palsu atau negatif palsu. Artinya ketika hasilnya positif belum tentu dia terinfeksi.
Ketika hasilnya negatif, belum tentu juga dia terinfeksi. Perlu dipikirkan masak-masak lagi, Bun, untuk mengenai opsi apakah perlu rapid test ketika nanti anak-anak mau masuk mulai sekolah lagi. Nanti mungkin pihak sekolah bisa berdiskusi dengan para tenaga medis ya. Iya, betul. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Sherin. Bunda Sherin di kelas 3 bertanya, apakah benar jumlah positif COVID anak di Indonesia lebih tinggi daripada negara lain? Iya, betul, Bun. Data terbaru yang disampaikan oleh Dr. Aman ya, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ternyata jumlah kita di Indonesia ini jumlahnya lebih tinggi daripada negara yang lain. Memang di awal munculnya corona ini sempat ada pendapat yang menyatakan bahwa anak itu akan lebih aman dan terlindungi karena reseptor virus pada anak itu jumlahnya tidak sebanyak reseptor virus pada orang dewasa. Namun pada perjalanannya ternyata itu terpatahkan dan ternyata memang banyak juga pada anak-anak kita. Tapi dalam arti kita nggak perlu panik gitu ya. Kita sudah tahu cara mencegahnya, kita sudah tahu cara penularannya bagaimana. Mudah-mudahan semua anak-anak kita terlindungi. Gitu. Ini juga menjadi dasar alasan kenapa sekolahnya dimundurkan dulu, tidak jadi masuk tanggal 15 Juni ya Bun ya. Karena memang tingkat pada anak-anak saat ini sedang naik. Semuanya sedang masih naik. Grafik kita semuanya grafik Indonesia saat ini memang sedang naik-naik ke puncak gunung, Bun. Sedang naik, nanti kita berharap setelah melewati puncaknya, sudah mulai turun, sudah mulai melandai, kita bisa mulai seperti biasa anak-anak sekolah lagi. Kalau saat ini memang kurang bijaksana kalau seandainya anak-anak dimasukkan sekolah saat ini ya, karena grafiknya betul-betul lagi naik ke atas gunung. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok, masih ada beberapa lagi. Iya. Dari Bunda Ajis kelas 5, dia bertanya, hand sanitizer itu berapa lama bertahannya di tangan Dok? Ya, baik. Terima kasih Bunda Ajis. Hand sanitizer itu berapa lama bertahan di tangan tergantung dari zat aktifnya ya Bun. Zat aktifnya itu macam-macam. Ada yang zat aktifnya itu adalah berupa alkohol 70%. Ada yang zat aktifnya hanya menggunakan sabun. Pada dasarnya semuanya bisa digunakan. Semuanya itu bisa mematikan si virusnya. Karena tadi seperti saya bilang, virusnya itu badan virus itu terbentuk dari lemak. Kita nyuci piring aja pakai sabun, lemaknya hilang ya. Nah, badan virus itu akan mati hanya dengan kita mencuci tangan pakai sabun saja. Dengan hand sanitizer, berapa lama kita bisa cuci tangan lagi pakai hand sanitizer? Harus mengulangi tiap berapa lama? Tidak pernah ada patokan tiap berapa lama kita harus mengulang. Kita membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Yang paling utama adalah setiap kita habis menyentuh barang-barang milik bersama, gitu ya, atau barang-barang yang ada di area publik, sebaiknya kita langsung menggunakan hand sanitizer kita, atau mencari air dan mencuci tangan dengan sabun. Jadi tidak ada patokan tiap berapa lama kita harus cuci tangan, tetapi yang menjadi wajib adalah ketika habis pegang atau kontak dengan barang-barang milik umum. Kita kan nggak tahu ya ada virusnya nemplok di situ atau tidak. Karena virus itu ketika di luar tubuh kita, dia bisa bertahan maksimal 8 jam. Ada yang setelah 3 jam mati, 4 jam mati, ada yang bisa bertahan sampai 8 jam. Tergantung dengan suhu udara saat itu juga, kelembapannya juga, begitu. Tapi bisa bertahan sampai 8 jam. Kita nggak pernah tahu habis duduk di bangku umum, kita nggak pernah tahu orang yang duduk sebelum kita itu apakah dia sakit atau tidak, dia habis bersin atau tidak, kena kepepet bangku, begitu ya. Jadi sebaiknya ya sudah, kita daripada kita ragu-ragu galau ini bekas apa ya nggak apa-apa, kita duduk aja tapi kita yakin bahwa kita tidak megang-megang macam-macam, ketika harus megang pun kita terus cuci tangan lagi. Gitu. Dan tidak menyentuh area muka. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa, kita nyentuh area muka. Oke. Ada beberapa lagi, insya Allah. Terakhir 3 aja kali ya, karena sudah menunjukkan pukul 17.26. Saya percepat. Untuk rapid test juga nih dok, itu kira-kira kalau di rapid test anak trauma nggak tuh? Berhubung diambil sampel darah. Nah, apakah sebaiknya yang dilakukan itu protokol disiplinnya aja? Bagaimana? Apakah sebaiknya dilakukan protokol apanya? Protokol disiplinnya aja. Oh ya. Baik, kembali lagi kepada
Kembali lagi tadi saya mengingatkan bahwa tidak salah kalau kita mau melakukan rapid test, tidak salah. Apalagi kalau setelah hasilnya negatif kemudian menjadi timbul rasa lebih timbul rasa bahagia, tapi tentunya dengan tetap mempertahankan rasa disiplin, itu nggak ada salahnya. Tapi yang kita khawatirkan dari kami para klinisi sendiri adalah rasa menjadi seolah berpikir, rapid test gue negatif, pokoknya udah sehat. Itu yang justru kami khawatirkan. Karena apa? Itu tadi, rapid test punya nilai positif negatif palsu. Sakitnya, terinfeksinya tanggal 1. Ya, rapid test itu sesuai teorinya baru akan muncul positif di hari ke-7, itu paling cepat. Nah, kita terinfeksi di tanggal 1, kita kan nggak tahu nih kita terinfeksi kapan. Misalnya kita terinfeksi tanggal 1, lalu anak-anak dilakukan rapid test di tanggal 3, ya tentu pasti akan negatif hasilnya, belum keluar, belum kelihatan. Nah, berbeda kalau kita melakukan rapid test pada orang-orang yang memang sakit, memang dia sudah demam 7 hari, udah terlihat jelas nih, demam 7 hari, dia sudah batuk 7 hari, dia sudah sesak 7 hari, kita lakukan rapid test itu beralasan. Tapi ketika kita lakukan rapid test, misalnya pada anak-anak kita yang sehat-sehat aja, atau kita sendiri juga sehat-sehat aja, gitu ya, sehat walafiat, lalu kita rapid test, keluar hasilnya negatif, belum tentu tidak sakit. Keluar hasilnya positif, belum tentu juga sakit. Nah, makanya sebijaksana mungkin rapid test itu memang dipakai untuk orang-orang yang sakit. Mau digunakan untuk anak kita yang mau masuk sekolah, tidak ada salahnya. Silakan untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi jangan lengah. Ketika nanti hasil anak kita negatif, kitanya jangan lengah. Oh enggak nak, kamu aman, udah nggak usah pakai masker ya, jangan. Oke, ini satu pertanyaan terakhir nih. Maaf, tadi pertanyaannya, jadi kalau secara pribadi saya ditanya akan memilih rapid test, kalau saya pribadi punten ya, kalau saya ditanya apakah saya akan rapid test atau meningkatkan kedisiplinan pada anak-anak saya, ketika anak-anak saya nanti mau masuk sekolah misalnya, saya akan memilih meningkatkan kedisiplinan pada anak-anak saya. Itu tadi. Karena apa? Itu tadi rapid testnya punya nilai negatif, tidak bisa dijadikan pegangan. Kecuali kalau rapid testnya sudah pasti kalau positif, kalau negatif, itu akan saya pakai. Tapi karena dia tidak punya level confidence seperti itu, lebih baik kita semakin meningkatkan kedisiplinan bagi anak-anak kita dan juga kita. Oke. Kalau kaitannya dengan trauma bagaimana dok? Itu satu pertanyaan. Oh iya, trauma ya. Iya, memang diambil darahnya. Rapid test itu sama prosesnya seperti kalau anak-anak diambil darah, misalnya pernah mungkin selama ada demam ke dokter dicek darah, sama sih prosesnya seperti itu. Tidak berbeda, tidak ada hal-hal khusus. Mungkin kalau yang khusus itu kalau diambil swab tenggorok, apus tenggorok itu hal khusus ya. Harus buka mulut, harus diam, dan itu rasanya memang agak sedikit nyeri, kata yang sudah pernah dilakukan. Nah, kalau rapid test, sebetulnya kalau anak-anak sudah pernah periksa darah, insya Allah sih nggak akan trauma ya. Apalagi sebelumnya anak-anak dikasih tahu dulu akan begini, akan dilakukan ini, kapan perlu ditunjukin dulu di YouTube nih nanti ngambil darahnya begini ya, insya Allah enggak. Yang sakit itu swab tenggorok, itu yang akan bikin trauma kalau menurut saya sih, karena sakit. Oke dok nih, saya tadinya udah mau terakhir nih, tapi ada yang satu lagi. Katanya gini dok, ini lanjutan dari Bunda Sherin, kalau mau sekalian melakukan swab test itu kan secara biaya mahal kah dok? Iya, betul. Saat ini swab test itu masih sekitar di atas 1 juta ya, setahu saya ya. Tetapi saya kembali mencoba mengajak para bapak-bapak ibu sekalian berpikir begini. Kita sehat ya, logikanya begini. Kita nih dalam kondisi misalnya sehat gitu ya. Anak-anak juga dalam kondisinya sehat. Kemudian hari ini kita melakukan PCR. Kita pengen lihat nih kita OTG atau bukan. Kita PCR. Kalau PCR itu kan nanti keluar hasilnya ada virus atau tidak ada virus ya. Beda dengan rapid test. Rapid test itu keluar hasilnya ada antibodi atau tidak. Tapi kalau PCR keluar hasilnya ada virus atau tidak ada virus. Artinya dia pasti ini terinfeksi atau tidak. Gitu. Nah, tanggal 1 kita lakukan PCR. Anak-anak mau masuk sekolah tanggal 7 misalnya ya.
Tanggal 1 kita PCR nih anak kita. Nah, udah diambil PCR-nya. Tanggal 3 anak-anak kita ajak ke mall. Ya. Tanggal 4 keluar hasil PCR. Hasil PCR-nya negatif. Tapi tanggal 3 itu pada saat kita ajak anak kita ke mall, nggak sengaja terinfeksi. Keluar hasil PCR di tanggal 4 itu menjadi bermakna nggak? Enggak ya. Kecuali kalau tanggal 1 kita PCR ya, kan PCR itu nggak sehari jadi, paling cepat 3 hari jadi ya. Tanggal 1 kita PCR, tanggal 4 keluar hasil, di tanggal 1 setelah PCR, tanggal 2, tanggal 3 kita di rumah nggak kemana-mana, nggak kontak dengan siapa-siapa, tanggal 4 keluar hasil itu baru bisa kita percayai 100%. Tapi ketika tanggal 1 kita PCR, tanggal 2-nya kita jalan-jalan ke mall, tanggal 3-nya kita arisan, tanggal 4-nya kita ke restoran, tanggal 4 sore keluar hasil negatif, delalah apes di tanggal 3 waktu lagi ke mall, ternyata kita terinfeksi, kan nggak kelihatan tuh jadinya terhadap hasil itu. Ya. Artinya kembali lagi ke yang tadi, perilaku hidup bersih dan sehat, semua pakai masker anak-anak di sekolah, bapak ibu guru juga sama, cuci tangan sering-sering, bekelin anak pakai bekelin anak-anak pakai hand scrub, alat makan jangan gantian juga, anak-anak dilatih untuk tidak berkerumun di sekolah, diatur waktu masuk sekolahnya, pulang kelas sekolahnya juga supaya mereka di gerbang tuh nggak bergerombol juga ya. Kemudian sementara waktu tidak cium tangan bapak ibu guru dulu, diganti dengan mungkin menyapa atau nunduk. Kalau senyum nggak kelihatan bun, ketutup masker. Dan ada juga saran yang lebih menyarankan untuk pakai face shield, penutup muka ya, face shield itu. Nah, kalau sudah pakai masker boleh nggak bun pakai face shield? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Biar apa? Kan udah pakai masker. Anak-anak kadang-kadang latah, ngegosok mata. Mata kan nggak ditutup pakai masker ya, makanya pakai face shield gitu. Jadi kalau ada yang nanya boleh pakai face shield, boleh, saya bilang nggak ada salahnya. Gitu. Kemudian mungkin acara-acara kegiatan-kegiatan anak-anak yang masih sifatnya berkerumun seperti upacara bendera dipertimbangkan dulu nanti. Kemudian jam pulang sekolahnya diatur biar mereka nggak gerombol-gerombolan. Jarak bangku antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian ketika tiap masuk gerbang, kita kayak mau masuk ke pusat perbelanjaan aja tuh. Kita cek suhunya anak-anak kita. Kalau suhunya tinggi, lebih baik kita pisahkan dulu anaknya. Kemudian kita hubungi orang tuanya, anaknya demam bun, gitu. Lebih baik tidak usah masuk sekolah dulu. Kemudian biasakan lepas sepatu ya, kalau masuk kelas nanti ya. Mungkin sudah dijalanin juga ya di sana ya lepas sepatu ya. Iya. Sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru ya Ayah Bunda ya. Ini sesuatu hal yang sebetulnya sudah sering kita kerjakan. Cuma saat ini kita harus lebih mendisiplinkan saja untuk mengerjakannya ini. Bukan sesuatu hal yang baru kok. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang panik, tapi tetap waspada. Waspada tanpa panik dan tanpa cemas yang berlebihan. Setelah ini kita bisa lebih mengedukasi anak-anak kita, terutama yang masih kelas 1, 2, 3 yang belum terlalu bisa kita berikan arahan. Beda dengan kakak-kakaknya yang sudah SMP, SMA begitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita punya waktu nih kurang lebih sekitar mungkin sebulan ya sebelum masuk lagi ya. Ada rencana masuk 13 Juli kan. Kita punya waktu 1,5 bulan. Ayo kita disiplinkan anak-anak kita di rumah. Ketika nanti dia masuk sekolah, dia udah disiplin, sudah terbiasa gitu. Jadi dia nggak yang saling minta makanan mudong, pinjem sendok mudong gitu. Sudah terbiasa dengan pakai maskernya juga nggak mau dibuka gitu. Insya Allah itu. Kalau di sekolah Alam Tangerang emang alat makan personal dok. Kesana ya, alhamdulillah. Udah iya, lebih kita mudah. Personal. Iya, artinya dok, sudah lebih mudah. Pertanyaan terakhir. Boleh, iya. Satu pertanyaan untuk kita semua nih dok. Kalau olahraga yang cocok untuk anak-anak nih, biar imunitasnya kuat, karena COVID kan pernapasan, itu yang disarankan apa ya dok? Kami tetap menyarankan untuk anak-anak senam ya,
Kalaupun nanti misalnya sudah masuk sekolah kembali, anak-anak masih tetap boleh senam. Kalau zaman kita dulu SKJ ya, sekarang sih apa sih namanya anak-anak itu senam tuh. Tapi tetap ini ya, jaga jarak ya. Mungkin satu anak dengan anak yang lain 1 meter, tetap senam silakan dilakukan. Apalagi di bawah matahari begitu kan udara bagus, tetap jaga jarak tapi 1 meter. Mereka lakukan senam bersama-sama. Ini ada pertanyaan yang tadi saya baca di Korea katanya ada gelombang kedua setelah anak masuk sekolah. Iya Oh, itu betul. yang tadi yang rapid Ya, ya. setelah 1 hari di Korea sekolah-sekolah dibuka, mereka tutup lagi karena kasusnya naik lagi. Iya. Makanya saya sangat berterima kasih atas keputusan untuk menunda masuk tanggal 15 Juni ini. Betul-betul kita semua berhati-hati untuk keselamatan anak-anak kita tentunya ya. Meskipun anak saya jujur sudah bosan banget di rumah, Bun. Aku sekolah kapan? Aku pengen sekolah. Kasihan lihatnya. Tapi ya apa-apa, PR kita kasih pengertian, kita latih 1,5 bulan ini kita punya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga nanti pada saat masuk sekolah dia udah nggak kaget ya. Oke, terima kasih Dokter Selvi Sama-sama. Mungkin satu penutup ya dari Dokter Selvi, pesan untuk ayah bunda, dokter juga kan sebagai orang tua untuk kita menguatkan anak-anak kita ke depannya. Masih ada 1,5 bulan ya dok ya? Ya, penutup terakhir dari saya, ayah bunda sekalian, dengan new normal ini kita jangan seperti orang yang dilepas dari kungkungan berbulan-bulan gitu loh. Jadi kayak orang kehilangan kendali. Jangan. Di era new normal ini kita semua punya tugas dan kewajiban yang kita bagi bersama. Kita sama-sama tetap waspada, tapi tentu tidak panik. Waspada tapi tidak panik. Waspada dengan tidak panik artinya apa? Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara lebih disiplin untuk kita dan untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah menjaga imunitas tubuh kita, makan teratur, istirahat teratur, jangan stres. Yang ketiga, perbanyak doa. Apapun itu datangnya dari Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemudian kita tetap sakit, Allah ngasih kita ujian. Jangan dibawa berat, jangan dibawa susah, kita jalani saja. Nah, ada pepatah yang mengatakan, aku jaga kamu, kamu jaga aku, begitu ya. Kita punya waktu 1,5 bulan buat mendisiplinkan anak-anak kita biar nanti pas sekolah semuanya sudah tidak kaget ya. Saya mau nutup juga sebagai moderator nih dok ya. Saya simpulin juga ada kosakata yang menjadi kunci untuk new normal itu. Yang dari dokter adalah mendisiplinkan kita untuk hidup bersih dan sehat ya dok ya. Untuk lebih hidup bersih dan sehat. Oke dokter, terima kasih atas ilmunya, atas waktunya. Saya mewakili Alam mengucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.